Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Meskipun kita masih tetap online hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap bersama di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, yang luar biasa Engkau masih percayakan bagi kami semua jemaat GBI Parakletos dan setiap yang bisa mendengarkan siaran ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat. Semua karena anugerah-Mu yang besar, semua karena kebaikan Tuhan yang tiada pernah terhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di hari ini kami rindu beribadah, kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian. Kita akan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, atas bangsa Indonesia. Apapun keadaan hari-hari ini, kita mau tetap percaya Allah yang pegang kendali. Amin. Mari kita angkat pujian. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Atas seluruh bumi, naikkan bersama bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lagi sekali katakan, oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dengan imanmu naikkan pujian ini, katakan, bagi bangsa ini kami mau berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
jemaat Tuhan dan puji Dia. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Oh, biar namamu yang ditinggikan Tuhan, namamu yang dimasyurkan, biar bumi penuh kemuliaan-Mu Bapa, biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, biar bangsa kami Indonesia dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Allah kami hebat, Allah kami hidup, Allah kami luar biasa. Tuhan di atas segalanya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Gunung batu kami, tempat perteduhan kami, Allah yang ku percayai, Bapa yang kekal. Haleluya, Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, mari naikkan bersama. Bumi penuh kemuliaan-Nya, yes. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya.
Demikian kami pun rindu menyembah Allah yang luar biasa. Allah kami setia di dalam segala perkara, di dalam segala keadaan. Goncangan boleh ada, Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan kami hebat, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami tidak pernah berubah, janjinya ya dan amin. Kasih setianya terbukti bagi orang yang percaya, terbukti atas setiap anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, sebab Dia Bapa yang terbaik, Bapa kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Engkau dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Engkau Tuhan tetap memegang kendali. Engkau Tuhan pasti memulihkan bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan pasti memulihkan bangsa-bangsa, kota-kota, bahkan pulau-pulau. Allah bekerja dengan hebat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan segala keadaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagi mula pujian dan kemuliaan hormat sampai selama-lamanya. Di saat kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan yang menjadi pesan Tuhan atas kami jemaat-Mu, sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan
sekali katakan, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami mau belajar persembahkan yang terbaik yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan secara khusus. Dan biar kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan atas kami hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita dimanapun berada yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali kita lanjutkan ibadah kita online, masih dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Dengan tema yang sama, saudara, di bulan ini memanifestasikan terang ilahi. Memanifestasikan terang ilahi yang terdapat dalam Efesus pasal ke-8, pasal 5 ayat 8 sampai 11. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 11 yang berbunyi demikian dengan judul perikop, hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Jadi saudara, berbicara memanifestasikan terang, kita sudah melihat di minggu lalu bahwa berhubungan dengan perbuatan-perbuatan kita yang menjadi nyata dan dapat dilihat dan dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita. Karena terang itu artinya bercahaya, dia memanifestasikan hakikatnya. Ia adalah membawa terang bagi orang lain. Itu adalah prinsip di dalam memanifestasikan terang. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya saudara dan saya memanifestasikan terang itu. Karena itulah yang penting. Bagaimana caranya? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama yang saya catat adalah dengan hidup sebagai anak-anak terang. Dengan hidup sebagai anak-anak terang. Kita melihat ayat 8 dan 9 yang berbunyi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi di sini kita melihat ada pertukaran status. Tadinya kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita disebut adalah terang. Kenapa? Melalui iman kepada Yesus, kita diubahkan dari gelap menjadi terang dan hakikat kita menjadi terang. Oleh karena itu, saudara, kita memanifestasikan terang itu dengan hidup sebagai anak-anak terang. Karena ingat baik-baik, Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan melalui iman, kita pun menjadi terang. Oleh karena itu ada 3K yang kita dapatkan dalam menjadi anak terang. Yang pertama di sini di ayat yang ke-9 dikatakan, anak-anak terang berbuahkan yang namanya kebaikan. Kebaikan artinya sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain. Contoh, kita membuat diakonia menolong janda-janda dan anak yatim. Itu adalah sebuah kebaikan dan itu seringkali tidak perlu menjadi Kristen untuk melakukannya.
Sehingga buat orang yang sudah disebut terang itu adalah hal yang lazim. Itu dikatakan kebaikan. Artinya orang bisa melihatnya, saudara. Orang lain bisa menikmatinya. Yang kedua dikatakan yang berbuahkan keadilan. Yang kedua, keadilan artinya saudara tidak pilih kasih. Yesus tidak pernah pilih kasih. Dia yang adalah terang yang sesungguhnya. Ketika Yesus menyatakan suatu kepada orang Farisi dan ahli Taurat, dia menegur. Karena dia anggap mereka tidak dalam kebenaran. Yesus melakukan hal yang sama kepada murid-muridnya. Ketika Petrus melanggar firman, dia menyatakan, iblis. Bukan artinya Petrus adalah iblis, tetapi perbuatan Petrus melambangkan iblis saat itu. Jadi dia tidak pilih kasih karena itu murid saya lembut, karena itu orang lain, saya teguh. Tidak. Keadilan bicara saudara tidak pilih kasih, saudara tidak membeda-bedakan. Dan anak-anak terang harus dalam perbuatannya membuahkan yang namanya keadilan. Kebaikan Yesus melakukannya terus menerus. Dia menolong orang yang lapar, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia membebaskan orang yang terbelenggu, tetapi dia juga adil dalam perbuatan-perbuatannya. Makanya kita sebagai anak-anak terang harus menghasilkan atau membuahkan yang namanya kebaikan melalui perbuatan kita, tetapi juga keadilan. Tidak ada membeda-bedakan orang. Yang ketiga yang saya sebut, yang ketiga adalah dikatakan mereka berbuahkan kebenaran. Kebenaran selalu berhubungan dengan yang namanya kesempurnaannya adalah firman Tuhan sendiri yang adalah kehendaknya. Oleh karena itu kebenaran selalu berhubungan dengan iman saudara. Oleh karena itu semua yang berbicara kebenaran harus sehubungan dengan apa yang firman katakan. Dan dalam perbuatan kita harus selalu selaras dengan firman, bukan bertentangan. Maka itu ciri-ciri dari anak-anak terang yang saya sebut 3K. Membuahkan kebaikan artinya bermanfaat, memberkati orang lain. Membuahkan keadilan artinya tidak pilih kasih bagaimanapun dengan orang seiman kita atau tidak. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita memperlakukan orang dengan standar yang sama. Yang ketiga dikatakan membuahkan kebenaran yang selalu seturut dengan firman dan bukan bertolak belakang dengan firman. Itu yang pertama saudara. Untuk kita bisa memanifestasikan terang, kita harus punya pola hidup. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang punya ciri khas yang menghasilkan 3K tadi, membuahkan kebaikan, membuahkan keadilan, dan membuahkan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya dapat memanifestasikan terang ilahi yang adalah hakikat kita, yang ada di dalam kita, yang adalah ciri khas orang percaya. Yang kedua saudara yang saya catat di sini, dengan memastikan perbuatan-perbuatan kita berkenan kepada Tuhan. Saudara dan saya harus memastikan perbuatan-perbuatan kita berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-10. Efesus 5 ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara di sini kita melihat itu, kebaikan itu sesuatu yang memberkati, keadilan itu sesuatu yang berkenan, tetapi ingat baik-baik, kebenaran selalu berhubungan dengan iman. Dan iman itulah yang berkenan kepada Tuhan. Artinya begini, ketika saudara melakukan kebaikan belum tentu benar. Kenapa? Kebaikan itu dilakukan oleh orang juga yang tidak beriman. Artinya orang Buddha, orang Islam, orang agama apapun, ketika mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, itu disebut kebaikan. Dan itu standar umum saudara. Keadilan tergantung orang menilainya. Orang lain bisa melihat saudara tidak adil, saudara adil, atau sebaliknya berbeda pendapat. Tetapi ingat baik-baik, kebaikan belum tentu menghasilkan keadilan. Dan keadilan belum tentu seturut dengan kebenaran. Tetapi kebenaran pasti baik dan kebenaran pasti menghasilkan keadilan. Dan karena kebenaran adalah standar tertinggi, artinya dia berhubungan dengan firman yang adalah hidup itu sendiri. Dan melalui iman kepada firman itu, saudara itu berkenan kepada Allah. Artinya begini, ketika saudara datang contoh melayani Tuhan, di semua agama itu adalah hal yang dinilai orang itu baik. Bahkan orang melihat itu adalah hal yang mulia, hal-hal yang berhubungan dengan kesalehan.
Tetapi belum tentu apa yang saudara lakukan berkenan kepada Allah karena belum tentu dia benar. Di mana tolak ukurnya untuk dia masuk kepada perkenangan itu? Itu adalah iman. Iman berbicara motivasi saudara melakukan sesuatu. Saya bisa berkhotbah sekarang dengan motivasi untuk pamer. Saya bisa berkhotbah sekarang untuk menunjukkan saya ada pengetahuan yang lebih. Artinya motivasi saya salah. Orang lain akan menilai itu bagus, tetapi Tuhan yang melihat motivasi saya menyatakan, Nicholas, engkau adalah penipu. Artinya berkenan kepada Tuhan berbicara berhubungan dengan iman. Apapun yang sudah lakukan harus dengan tujuan untuk menyenangkan, memuliakan nama Yesus. Oleh karena itu pasti berkenan. Makanya Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berbicara motivasi, saudara, kebaikan yang dilakukan, keadilan yang dilakukan, kebenaran yang dilakukan, saudara harus memastikan. Makanya kata menguji di ayat 10 muncul. Bahwa itu berkenan kepada Tuhan, artinya dia selalu melalui sarana iman. Saudara melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur terhadap Tuhan yang telah memenangkan saudara dari gelap dan membawa saudara masuk dalam terang. Saudara yang telah diubahkan statusnya dari kegelapan menjadi hakikannya menjadi terang. Itu adalah yang kedua, saudara bisa memanifestasikan yang namanya terang ilahi dengan menguji. Memastikan bahwa apa yang sudah lakukan itu berkenan kepada Allah. Dan cara memastikan itu hanya satu, adalah melalui iman. Dan iman berhubungan dengan motivasi melakukan sesuatu. Motivasi untuk meninggikan nama Yesus. Bukan meninggikan diri, bukan untuk memamerkan diri, tetapi untuk orang dapat melihat di sekitar kita Kristus yang tidak kelihatan. Maka di Matius 5 ayat 16 yang telah kita pelajari minggu lalu, dikatakan perbuatan kita harus percaya di hadapan banyak orang, sehingga orang-orang itu akan memuliakan nama Yesus. Matius 5:16. Jadi dia berkenan ketika membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi manifestasi terang yang kita manifestasikan tujuannya hanya satu, membawa orang lain melihat terang yang adalah Yesus dan mulai memuliakan Yesus itu di atas segala-galanya. Itu yang kedua, saudara. Kalau yang pertama tadi kita harus hidup sebagai anak-anak terang yang punya 3 ciri yang saya sebut 3K, membuahkan kebaikan, berguna bagi orang lain, memberkati banyak orang. Yang kedua, keadilan, artinya tidak pilih kasih, tidak membedakan dalam melakukan apapun. Yang ketiga, membuahkan kebenaran, artinya seturut dengan firman Allah yang adalah kebenaran. Yang kedua, saudara harus memastikan dengan cara menguji apa yang saudara perbuat itu apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan tolak ukurnya adalah motivasi dalam melakukannya, yang akan berkenan kalau melalui iman. Motivasi menyenangkan Tuhan, motivasi meninggikan nama Tuhan, dan memuliakan hanya Yesus Kristus Tuhan di atas segala-galanya. Yang ketiga dan terakhir, saudara, yang kita perlu memahami dengan sangat. Yang ketiga yang saya catat, bagaimana kita memanifestasikan terang ilahi yang ada di dalam hidup kita. Yang ketiga yang saya catat, dengan menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita lihat ayat 11 yang berbunyi, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi di sini dikatakan kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Kenapa? Saudara, saya sudah pindah alamat dari gelap masuk ke dalam terang. Saudara sudah pindah hakikat dari tadinya kegelapan menjadi terang. Oleh karena itu saudara harus menelanjangi perbuatan kegelapan dengan pola hidup saudara yang menunjukkan, memanifestasikan, memunculkan, menyatakan terang yang ada di dalam diri saudara melalui perbuatan saudara yang seturut dengan firman Tuhan, yang adalah perbuatan yang Yesus telah lakukan. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa perbuatan-perbuatan yang saya lakukan, kamu akan melakukan perbuatan justru yang lebih besar. Oleh karena apa? Kamu ada di dalam aku melalui iman. Oleh karena itu saudara, kita sebagai anak-anak terang, kita sebagai orang yang berkenan kepada Allah,
dampaknya adalah kita melalui perbuatan-perbuatan terang yang kita munculkan akan menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan. Sehingga ketika orang lain melihat perbuatan kita, mereka bisa membedakan terang dan gelap. Mereka bisa melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Mereka bisa melihat perbedaan orang beriman dan orang yang mengaku beriman. Itulah fakta firman Tuhan. Ini penting untuk kita pahami. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan kita harus senantiasa bertentangan, saudara, dengan perbuatan kegelapan. Kalau tadinya kita adalah pencuri, sekarang kita menjadi orang yang jujur. Kalau tadinya kita adalah penzina, sekarang kita hidup dalam kesetiaan. Kalau tadinya kita adalah orang yang suka bohong-bohong, kita mulai berubah menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau tadinya kita adalah orang yang diragukan oleh karena kita tadinya hidup dalam dunia ini dengan cara dunia, kita mulai diperhitungkan orang karena mereka melihat nilai-nilai kerajaan Allah mengalir dari kehidupan kita. Artinya kita mulai menelanjangi kegelapan. Orang bisa dengan jelas menyatakan inilah pengikut Yesus. Ini adalah orang yang pura-pura jadi orang Kristen. Orang bisa sungguh-sungguh melihat dan menikmati kehidupan saudara. Kenapa? Kehidupan itu benar-benar seturut dengan firman. Bukan bertentangan, saudara. Jadi saya membawa kita renungan kembali bahwa ada 3 cara bagaimana saudara dan saya dapat memanifestasikan terang itu. Yang pertama adalah dengan hidup sebagai anak-anak terang. Dengan hidup sebagai anak-anak terang. Jangan hanya mengaku pengikut Kristus. Karena melalui iman, saudara bukan sekedar dijadikan anak Allah. Tetapi melalui iman, saudara juga dijadikan terang. Oleh karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang yang punya 3 ciri. Saya sebut tadi 3K. Melalui perbuatannya, membuahkan yang namanya kebaikan. Saudara bantu yang susah. Jangan sekedar tahu orang susah bilang kasihan. Kasihan tidak. Saudara harus beraksi. Saudara harus menunjukkan kasihnya dengan tindakan. Menolong mereka sesuai kemampuan yang saudara miliki. Membuat sesuatu yang akan menjadi berkat buat sesama. Walaupun bukan secara materi. Saudara bisa memberi masukan, nasihat, penghiburan. Sehingga orang merasa dampak dari perbuatan saudara. Yang kedua adalah saudara menghasilkan keadilan. Sehingga saudara nggak lihat, oh ini orang Kristen, jadi kalau salah saya tetap bela. Karena orang itu bukan Kristen. Kalaupun dia benar kita lawan. Bukan keadilan. Alkitab bilang kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Artinya saudara harus melakukan standar. Melakukan apapun yang saudara lakukan dengan standar yang sama bagi siapapun. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Sehingga melalui perbuatan saudara orang akan menyatakan benar-benar saudara adil. Karena Yesus senantiasa hidup dalam keadilan. Dia nggak membenarkan murid-muridnya ketika mereka salah. Berulang kali dia menegur murid-murid. Ketika orang Farisi juga salah, dia menegur orang Farisi. Dia nggak pilih kasih, itu keadilan. Yang ketiga, standar tertinggi adalah berbuahkan kebenaran. Kebenaran yang selalu berhubungan dengan firman. Kalau firman katakan A, dia lakukan A. Kalau firman katakan C, dia lakukan C. Dia tidak seperti orang dunia yang mengaku Kristen, tetapi firman katakan A, dia melakukan Z. Itu adalah penipu, kata firman Tuhan. Ini yang kita harus jaga, hati-hati. Ini ciri yang pertama dari orang yang hidup dalam terang ilahi, yang bersifat sebagai anak-anak terang. Yang kedua, caranya adalah saudara akan mulai menguji dan memastikan apa yang saudara lakukan berkenan kepada Allah. Artinya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Yesus. Dan itu selalu berhubungan dengan iman, dan iman selalu berhubungan dengan motivasi saudara dalam melakukan sesuatu. Artinya saudara melakukannya dengan motivasi satu-satunya adalah supaya Tuhan dimuliakan, supaya orang mengenal Yesus, supaya orang melihat Kristus yang tidak kelihatan, supaya orang menikmati berkat rohani dalam kebenaran yang saudara sampaikan melalui perbuatan yang menjadi nyata bagi mereka. Sehingga Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Karena hanya melalui imanlah seseorang berkenan kepada Allah. Dan kita akan berkenan kepada Allah melalui perbuatan kita yang seturut dengan firman Allah dengan motivasi yang benar. Bukan penipuan. Berkata A, kelakuannya B. Harus sinkron, saudara, tidak bisa bertolak belakang.
Firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak bisa ada kontradiksi di dalam firman. Oleh karena itu saudara dan saya harus memastikan setiap perkataan yang keluar, setiap perbuatan yang kita lakukan, itu seturut dengan kebenaran dan dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan, sehingga pasti berkenan kepada Allah. Yang ketiga dan terakhir adalah saudara dan saya. Cara bagaimana saudara memanifestasikan terang itu, saudara akan terus menerus memastikan di sini dikatakan perbuatan saudara menelanjangi kegelapan. Artinya dia selalu berbeda dengan yang gelap. Dia dengan terang benderang akan dilihat dan orang katakan, ya ini benar, inilah salah. Saudara dengan cara hidup benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Melakukan segala sesuatu seperti Yesus telah lakukan. Tidaklah mudah itu proses, tetapi jangan alasan kita manusia biasa. Tidak, kalau Yesus percaya saudara dapat melakukannya, bahkan memfirmankannya dalam Alkitab, artinya saudara sanggup melakukannya. Semua kembali kepada saudara bagaimana saudara menyikapinya. Oleh karena itu saudara manifestasikan terang itu hari lepas hari melalui kehidupan kita, karena kita adalah suratan Kristus. Dan orang harus bisa melihat Kristus melalui kita. Oleh karena itu tetap kuat di dalam Tuhan, berubah dari waktu ke waktu, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga sinar terang Tuhan yang ada di dalam kita akan memancar, dinyatakan untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, saya memberkati saudara, saya katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati, amin.